Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Elsa Dia Ayunur Aina dengan NIM M311832 akan mempresentasikan tentang demo aplikasi sistem informasi hak akan kekayaan intelektual dengan studi kasus D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi UNS. Langsung saja kita akan melakukan demo aplikasi. Ini adalah halaman awal sistem informasi. Ada form untuk login, lalu jika user baru, dimohon untuk membuat akun terlebih dahulu dan mengisikan semua data yang dibutuhkan. Lalu di halaman awal juga ada infografik mengenai progres atau status permohonan. Lalu ada news untuk berita terkini yang berkaitan dengan HAKI, dan ada fitur untuk penelusuran data HAKI. Kita masukkan nomor permohonannya. Jika nomor permohonan ditemukan, maka akan muncul data yang sesuai dengan nomor permohonan. Jika tidak ada, maka ada peringatan bahwa nomor permohonan tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan coba masuk dengan role sebagai user. Kita masukkan email dan passwordnya. Di halaman user ada beberapa halaman, antara lain dashboard sendiri, lalu ada my profile. Di halaman my profile dapat mengedit profile untuk coba. Maka sudah terbarui. Lalu halaman inputan untuk permohonan baru. Di halaman permohonan baru dimohon untuk menginputkan judul, deskripsi, detail, dan dokumen-dokumen pendukung. Informasi. Lalu kita masukkan deskripsinya. Kita coba dan masukkan tentang uraian. Lalu kita pilih lampiran. Di sini ada form data pencipta lain opsional. Jika ciptaan dibuat oleh lebih dari satu orang, dapat menambahkan data pencipta lain. Lalu kita masukkan surat pernyataan. Coba kita submit, walaupun tidak lengkap. Nah, di sini dapat dilihat status penerimaannya data belum lengkap. Kenapa? Karena data belum sepenuhnya terisi di bagian lampiran. Kita coba kita lengkapi. Dan surat pengalihan hak cipta. Maka status penerimaan akan berubah menjadi menunggu verifikasi oleh verifikator. Lalu untuk di sini juga ada info tentang progres, yaitu grafik yang menunjukkan berapa persen data yang telah lengkap. Lalu jika ingin melihat detail dari data yang kita telah submit, dapat dilihat diklik di bagian nomor permohonan. Kita dapat melihat dan dapat melihat detailnya secara lengkap. Selanjutnya kita masuk sebagai role sebagai verifikator. Di halaman verifikator ada dashboard,
Lalu ada halaman aksi permohonan. Di halaman aksi permohonan ini memuat semua data permohonan yang diinputkan. Lalu ada beberapa info, antara lain ada nomor permohonan, nama pengguna, judul ciptaan, tanggal pengajuan, status penerimaan, dan lain-lain. Lalu di bagian aksi kita dapat menghapus, lalu mengunduh data yang diperlukan. Coba, maka dapat dilihat bahwa data telah terunduh. Lalu di halaman aksi permohonan, verifikator dimohon untuk memverifikator permohonan yang masuk. Mari kita coba untuk memverifikator dengan judul ciptaan AR makanan hewan. Kita klik di bagian nomor permohonan, lalu kita pilih dan kita cek apakah deskripsi data-data yang diinputkan telah sesuai. Jika sesuai, kita klik approve. Jika tidak sesuai, kita bisa pilih revisi dan menambahkan catatan. Coba kita tambahkan catatan. Mohon diperbaiki. Ada kesalahan dalam penulisan. Lalu lainnya kita dapat approve. Kita coba approve. Mohon diperbaiki. Sesuai dengan kita revisi, approve. Jika ingin melihat detail dokumen, kita dapat mengklik nama dokumennya, misal kita klik manual ataupun lainnya. Selanjutnya kita simpan. Lalu kita coba mengedit, misal kalau semuanya telah ter-approve, maka kita dapat menambahkan data. Kita approve semua. Kita dapat menambahkan data berupa sertifikat. Kita masuk ke halaman aksi permohonan, lalu kita tambahkan kapan tanggal diterima permohonannya, lalu kita tambahkan diterima oleh siapa, dan kita masukkan sertifikatnya. Maka hasil akhirnya akan seperti ini, dapat dilihat. Lalu di bagian verifikator juga ada menu user. Kenapa? Agar verifikator juga dapat menambahkan, mengajukan permohonan HPI-nya sendiri. Lalu kita masuk lagi sebagai admin. Di bagian admin ada beberapa menu, antara lain ada menu dashboard, daftar permohonan, dan dapat dilihat sendiri. Di dashboard berisi data-data atau jumlah permohonan yang masuk, yang diterima, dan yang direvisi. Di daftar permohonan berisi semua data lengkap permohonan yang telah diajukan dan status permohonannya. Lalu ada tambah berita. Ini berguna untuk menambahkan berita yang akan tambah di bagian awal sistem. Lalu ada daftar berita. Ini untuk mengedit berita. Misal kita ingin edit berita, gambar, isi berita,
dan kita dapat hapus pula. Lalu ada user management. Di sini admin dapat mengubah role user maupun menghapus user dan dapat menonaktifkan user. Coba kita klik edit dan kita pilih role ID-nya. Bisa ini atas nama Salma, kita ubah role ID-nya menjadi verifikator dan ataupun admin, dan kita dapat mengubah status usernya. Dan di sini juga ada menu yang berkaitan dengan user, agar admin sendiri juga dapat mengajukan permohonan pencatatan haknya sendiri. Lalu kita coba masuk dengan nama Salma, apakah bisa? Tidak bisa. Berarti tadi kita telah berhasil menonaktifkan user bernama Salma. Sekian demo aplikasi sistem informasi hak akan kekayaan intelektual dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.